أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bapak-bapak, saudara hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita semua, melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita masih dapat bernafas, kita masih dapat beraktivitas, dan kita masih dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita juga masih dapat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut selalu ditambahkan dan apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini tema kajian bulanan yang akan saya sampaikan yaitu tentang zakat dalam harta warisan. Membahas tentang zakat dalam harta warisan perlu acuan, dan acuannya adalah di antaranya surat At-Taubah ayat 103, surat Az-Zariyat ayat 19, surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah instruksi, khudz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari sebagian harta masyarakat itu zakat mereka. Ya, dari sebagian harta berarti tidak dari semua harta yang dimiliki oleh masyarakat, tidak, hanya dari sebagian harta. Dan kalimat sebagian harta ini pun berlaku umum, ya, tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu, kecuali apabila harta tersebut masuk dalam kategori dalam kriteria, masuk dalam kriteria dan persyaratan harta yang terkena kewajiban zakat. Ya, min amwalihim shadaqatan, ambil zakat dari sebagian harta yang dimiliki oleh masyarakat. Begitu juga dalam surat Az-Zariyat ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim
haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ada orang-orang yang tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Oleh karenanya Allah jelaskan agar orang-orang yang memiliki harta dalam kapasitas yang berlebih pada saat itu mengetahui, ya, orang-orang yang tidak memiliki harta tadi ada haknya dalam harta dari orang-orang yang kaya raya. Ya, sehingga pada saat itu akan muncul pertanyaan, ya, bagaimana saya memberikan hak kepada orang-orang yang tidak berpunya, yang disebut dengan istilah as-sa'il wal mahrum. Kemudian surat Al-Hajj ayat 34 dan 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-mukhbit artinya orang yang taat. Al-mukhbitin at-ta'i'in, al-mukhbitin al-mukhlisin, orang-orang yang taat dan orang-orang yang ikhlas. Siapakah mereka? Satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka yang bergetar hatinya kalau nama Allah disebutkan atau diperdengarkan. Yang kedua, as-sabirina ala ma asabahum, mereka yang bersabar atas musibah. Yang ketiga, al-muqimi as-shalah, mereka-mereka yang mendirikan salat. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, juga mereka-mereka yang membayar zakat dari rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah merupakan acuan berfikir dalam pembahasan zakat warisan atau zakat di dalam harta warisan. Ya. Pembahasan tentang zakat warisan ini saya yakin belum pernah disampaikan, ya, dan memang tidak ada yang menyampaikan. Begitu juga pembagian warisan itu jarang disampaikan juga. Dan antara pembagian zakat dan antara pembagian warisan dan kewajiban zakat sesungguhnya memiliki korelasi yang sangat kuat. Kenapa? Karena bicara warisan bicara harta, bicara zakat juga bicara harta. Masa di sini bicara harta, di situ bicara harta, lalu nggak ada korelasinya? Ya, mestinya ada. Ya, karena kedua-duanya membahas atau tema pokoknya adalah tentang masalah harta. Nah, apakah dalam harta warisan itu ada kewajiban zakatnya? Kalau memang ada, dalilnya apa? Kalau dalilnya ada, lantas bagaimana teknis kita menjalankan perintah kewajiban zakat dalam harta warisan tersebut? Sebelum kita menginjak kepada poin tentang zakat warisan atau dalam harta warisan, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang posisi zakat, ya. Zakat itu posisinya sebagai rukun Islam. Dan kalau dia rukun Islam, maka pada saat itu mereka-mereka yang memiliki pembebanan zakat wajib untuk melaksanakannya. Karena sebuah rukun kalau tidak dilaksanakan maka bangunannya akan runtuh. Kalau zakat itu adalah rukun Islam lalu zakat itu tidak dilaksanakan, maka bangunan Islam pada diri orang tersebut telah runtuh walaupun KTP-nya masih tetap Islam, ya, walaupun kakek neneknya adalah orang Islam, ya, walaupun sering pakai baju koko, pakai sorban, ya, itu tidak berpengaruh. Kalau rukun Islamnya ditinggalkan sementara dia terbebani dengan rukun tersebut, maka runtuhlah bangunan Islam pada diri orang tersebut.
Jadi dia merupakan satu posisi yang sangat yang sangat penting ya dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Yang kedua, perlu saya jelaskan juga sebelum kita masuk kepada zakat warisan, bahwa posisi zakat itu digandengkan dan selalu digandengkan ya dengan posisi sholat ya. Jarang kita mendapatkan ayat Al-Quran tidak menggandengkan antara sholat dan zakat ya, selalu digandengkan. Saya berikan sebagai contoh di sini surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tadi juga dalam ayat terakhir ya, surat Al-Hajj ayat 34, wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi merupakan posisi yang sangat kuat sekali. Di samping dia adalah rukun Islam, dia selalu digandengkan dengan kewajiban salat. Ya, seakan-akan seorang yang salat tapi tidak menunaikan zakat, pada saat itu akan runtuh semuanya. Ya, dia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan ini merupakan satu posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya untuk menghantarkan kita pada zakat warisan, terlebih dahulu saya ingin mereview apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah ketahui, yaitu jenis-jenis zakat. Ya, dalam Islam zakat itu ada dua jenis. Yang pertama disebut zakat badan atau zakat fitrah, dan yang kedua disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Untuk zakat badan, standarisasinya adalah kepemilikan badan. Ya, kepemilikan badan itu artinya seseorang masih hidup, masih bernafas pada bulan Ramadan dan sampai akhir bulan Ramadan. Ya, maka kalau ada bayi yang lahir pada bulan Ramadan, pada saat itu juga orang tuanya atau walinya wajib membayarkan zakat fitrahnya, karena standarisasinya adalah badan. Bayi kan nggak punya apa-apa, bayi ya lahir badannya gitu ya. Ketika dia lahir, dia pun wajib untuk mengeluarkan zakat, dan yang membayarkan zakatnya itu adalah orang tuanya ataupun walinya. Begitu juga orang miskin tetap wajib membayar zakat fitrah, karena ini zakat badan bukan zakat harta. Mau punya harta atau tidak, yang penting punya badan. Ya, mau punya harta atau tidak, yang penting hidup, punya kepala, masih hidup, maka ada kewajibannya. Termasuk mereka yang berstatus budak di zaman dahulu, walaupun di zaman kita sudah tidak ada, ya, itu juga tetap punya kewajiban zakat yang disebut dengan zakat fitrah ataupun zakat badan. Ya. Kemudian yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta ini standarnya bukan badan. Ya, zakat harta ini standarnya kepemilikan harta. Kepemilikan harta pun tidak semuanya, ya, yang berlebihan. Kepemilikan harta pun tidak semuanya, sebagian harta yang memiliki persyaratan dan kriteria harta zakat. Ya, itu yang kedua dari harta. Maka yang miskin tidak ada kewajiban zakat. Ya, begitu juga jangankan yang miskin, yang hartanya tidak memenuhi persyaratan pun tidak ada kewajiban zakat. Dan harta ataupun zakat harta ini nanti akan ada rinciannya lagi. Ya, jenis apa harta yang kita miliki, jenis perdagangan, maka akan ada zakat perdagangan.
ya jenisnya pertanian, perkebunan, maka akan ada zakat pertanian dan perkebunan. Ada lagi harta yang kita peroleh dari profesionalisme dan pekerjaan yang kita kerjakan, yang disebut dengan zakat profesi ataupun zakat al-mihan al-hurrah, al-amwal al-mustafadah. Kita dapatkan lagi kekayaan kita dari kontrakan, dari penyewaan, dan dari berbagai jalan-jalan mendapatkan kekayaan, maka pada saat itu akan terkena kewajiban zakat, masuk dalam satu jenis yang disebut dengan zakat harta. Jadi jenisnya ada dua, zakat badan dan zakat harta. Dari zakat harta ada lagi jenis-jenis yang lain. Selanjutnya, untuk menghantarkan kita kepada pemahaman zakat tentang zakat dalam harta warisan, mari kita samakan persepsi kita dulu tentang harta apa yang terkena kewajiban zakat. Tadi dalam surat At-Taubah ayat 103 kan sudah jelas min amwalihim. Jadi enggak semua, Pak. Sebagian itu yang mana? Nah, gitu. Ya kan, sebagian itu yang mana? Yang enggak kena yang mana? Yang kena yang mana? Ya, yang jelas tidak pada semua harta. Yang terkena kewajiban zakat adalah harta yang memiliki persyaratan dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dimiliki secara penuh. Ya, syaratnya harta itu dimiliki secara penuh. Status kepemilikan penuh itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama, didapatkan dari jalan yang halal. Harta yang didapatkan dari jalan yang haram tidak diakui dalam hukum Islam sebagai kepemilikan daripada seseorang. Ya, koruptor, dia korupsi 1 triliun, ya, tidak dikatakan kaya. Kenapa? Ya, itu bukan harta dia. 1 triliun yang didapatkannya dengan jalan korupsi. Ya, mungkin beberapa petugas di jalan malak-malakin sopir, ya, malak-malakin sopir, malak-malakin pedagang dan lain sebagainya. Ya, pada saat itu ya tidak diakui sebagai kepemilikan mereka. Kenapa? Karena itu bukanlah harta yang didapatkan dengan jalan yang halal. Hasil zina, hasil rampok, hasil nyuri, ya, hasil nipu, hasil riba, itu semuanya adalah harta yang haram, tidak ada kewajiban zakat, tidak akan terkena zakat harta yang seperti itu karena memang tidak diakui kepemilikannya. Ya, tidak diakui kepemilikannya. Sebagai penguasa, Pak, seakan-akan dia boleh untuk menarik apa saja. Ya, upeti, bebas lah gitu ya, upeti. Tapi sesungguhnya tidak. Ya, penguasa itu boleh menarik harta dari masyarakat dengan aturannya. Ya, tidak bisa menetapkan Anda harus bayar ini, Anda harus bayar itu. Ya, sesuka-sukanya saja dilakukan oleh pemerintah, enggak. Ya, tapi ada aturan-aturan di mana hal tersebut bisa diterima secara logis dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ya, penguasa dulu juga walaupun namanya adalah sultan, dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika mereka menarik upeti dari masyarakat tidak dengan jalan yang benar, dengan kesewenang-wenangan dan keangkuhan, maka pada saat itu tidak diakui sebagai kekayaan para penguasa itu. Ya, siapa namanya? Sahibu Abi Hanifah, saya agak lupa namanya satu nih, Abu Yusuf Ya'qub. Kemudian yang kedua adalah Muhammad ibni Maslamah. Beliau diminta oleh sultan datang ke istana untuk menghitung zakat paduka sultan. Ya, kalau kita nih mungkin basnasnya suruh datang ke presiden, suruh ngitung harta gitu ya.
Wah, bagus dong penguasa bayar harta. Tunggu dulu. Ya, Muhammad ibni Maslamah ini bertanya, dari mana harta yang Anda dapatkan ini? Ya. Bagaimana cara Anda mendapatkan harta? Itu ditanya dulu. Bukan, oh ya Pak, berapa hartanya? Langsung hitung. Ya, ini Bapak dapatkan gimana caranya? Biasanya orang kalau mendapatkan dengan jalan yang halal, dia akan lugas menyampaikannya. Saya mendapatkan dari sini, dari sini. Ya, nggak ada terbata-bata, nggak ada juga rasa takut gitu ya untuk menyampaikan. Tapi kalau didapatkan dengan jalan yang haram, gimana? Ekspresinya gimana? Ya, ekspresinya ada ketakutan dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebetulnya sang ulama juga sudah tahu ya, kekayaan ini didapatkan dari upeti-upeti yang tidak halal. Ya, maka pada saat itu sang ulama mengatakan, Anda tidak punya kewajiban zakat. Ya, tersinggunglah, ya kan? Presiden kaya tapi kata ulama, Anda tidak punya kewajiban zakat. Wah, Anda melecehkan saya. Ya, ya ditanya Anda tidak jawab. Sudah jelaskan dari mana asal harta Anda tidak bisa memberikan jawaban. Ya, kalau Anda dapatkan dari upeti-upeti yang haram yang Anda tarik dari masyarakat tanpa tanpa aturan yang jelas, suka-suka, sewenang-wenang, maka pada saat itu bukan kepemilikan Anda, berarti tidak ada kewajiban dalam zakat Anda. Ya, kepemilikan penuh itu satu ditandai dengan halalnya cara mendapatkan, ya. Yang kedua, kepemilikan penuh itu ditandai dengan penguasaan secara utuh, secara pribadi, oleh pribadi. Jadi harta organisasi nggak akan ada zakatnya, Pak. Kas masjid nggak ada zakatnya, kas negara nggak ada zakatnya, kas daerah tidak ada zakatnya. Ya, semua harta yang dimiliki bersama, semua harta yang dimiliki oleh banyak orang, pada saat itu tidak ada kewajiban zakat di situ. Oh, di sana ada perusahaan, zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu bukan perusahaan dalam arti institusi. Zakat perusahaan itu zakat pemilik perusahaan. Jadi yang terbebani adalah orang-orang yang memiliki perusahaan itu, bukan institusi perusahaannya. Ya, maka di sini perlu saya jelaskan, kalau kita menguasai harta tersebut ya secara penuh, ya, mau dikeluarkan ke sana, mau dikeluarkan ke sini, ya terserah saya, itu namanya berkuasa penuh. Ya, tapi kalau saya mau keluarkan sana harus minta persetujuan situ, saya mau keluarkan situ harus minta persetujuan sana, ya berarti saya nggak berkuasa penuh. Ya, harta-harta yang seperti itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Yang kedua, berpotensi untuk berkembang. Ya, dalam kehidupan kita secara pribadi, harta itu ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Harta yang berkembang adalah satu, pendapatan, dan yang kedua adalah simpanan. Yang tidak berkembang adalah harta yang kita konsumsi, harta yang kita pakai. Maka harta yang kita pakai tidak ada kewajiban zakatnya setinggi apapun nilainya. Bapak punya rumah sebesar istana, ya, yang nilainya mungkin sampai 100 miliar, itu tidak akan ada kewajiban zakatnya kalau memang rumah itu Bapak pakai, ya, Bapak pakai dengan istri Bapak, dengan anak Bapak, dengan cucu menantu Bapak, ya, maka pada saat itu tidak ada kewajiban zakatnya. Kenapa? Karena itu termasuk konsumsi. Ya, baju yang Bapak pakai, mobil yang Bapak pakai, sepeda motor yang Bapak pakai, itu tidak akan ada kewajiban zakatnya. Ya. Yang Bapak dapatkan, yang Bapak simpan, itulah yang terkena kewajiban zakat. Namun untuk simpanan ini bukan simpanan karena rongsok, bukan, tapi simpanan karena memang diyakini ada pertambahan nilai dengan
dengan menyimpan. Kenapa kita nyimpan duit, Pak? Ya karena kita yakin ya mata uang tersebut tidak turun nilainya atau justru malah naik nilainya. Dan kalau kita punya kebutuhan, kita bisa menyelesaikan dengan uang yang kita simpan, maka kita simpan. Ya, sebelumnya orang menyimpan perhiasan, orang menyimpan emas, ya maka itu juga terkena kewajiban zakat. Kenapa kita simpan? Ya karena kita yakin bisa kita gunakan pada suatu saat, nilainya tidak berkurang, bisa jadi berlebih. Ya, nah ini adalah hal-hal yang disebut dengan simpanan dan berpotensi untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, bebas dari hutang konsumtif. Ya, ini hutangnya orang miskin, hutang konsumtif. Kalau hutangnya orang kaya, hutang produktif. Dia berhutang untuk mengembangkan harta. Kalau orang miskin berhutang untuk kebutuhan hidup, ya. Kemudian yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan sudah selesai semuanya, tidak ada lagi beban terhadap kebutuhan pokok itu. Dia masih berlebih banyak lah, makan sudah lebih, pakaian sudah lebih, tempat tinggal rumah juga sudah lebihnya. Ya, jadi harta yang lebih inilah yang akan menjadi objek zakatnya. Yang kelima, mencukupi haul hijri, hitungannya Muharram, Safar dan seterusnya, bukan Januari, Februari dan seterusnya. Ya, disebut dengan haul hijri. Yang keenam, mencapai nisab, yaitu standar minimal berzakat. Kalau di bawah nisab maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, ini terlebih dahulu untuk menghantarkan kita memahami zakat dalam harta warisan. Nanti kira-kira harta warisan masuk di kriteria yang mana kira-kira? Ya, inilah yang akan menjadi standarisasi pemahaman kita. Sekarang kita lihat harta warisan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah harta warisan yang belum dibagi. Ya, saya meninggal dunia, maka harta yang saya tinggalkan adalah warisan. Begitu. Belum dibagi kepada ahli waris saya, itu disebut dengan warisan. Ya. Nah, apakah ada kewajiban zakat dalam harta warisan yang belum dibagi? Ya, ini tidak masuk kriteria, Pak. Kenapa? Karena masih dimiliki bersama. Siapa? Ahli warisnya. Ya, ahli waris memiliki harta tersebut secara bersama-sama. Ada ayahnya, ada ibunya, ada istrinya atau suaminya, ada anak-anaknya laki dan perempuan, ada juga saudaranya. Ya, harta warisan itu ketika seseorang meninggal dunia dimiliki secara bersama. Ya, maka harta warisan yang masih menjadi milik bersama itu adalah harta yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, kriteria pertama kan harus dimiliki secara pribadi. Sementara ini belum dimiliki secara pribadi, berarti di sini tidak ada kewajiban zakatnya karena tidak masuk kriteria. Namun demikian, ada ulama yang menjelaskan, nanti saya kutipkan siapa ulamanya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa bila si mayit adalah seorang muzakki yang belum menunaikan zakat harta simpanannya, maka ia berhutang dan hutang wajib dibayarkan dari harta si mayit sebelum pembagian warisannya. Jadi zakatnya bukan zakat warisan, zakatnya adalah zakat simpanan. Cuma orang ini, si mayit ini belum membayar zakat simpanan itu. Ya, ketika dia meninggal dunia, yang belum dibayar kan jadi hutang. Ya, hutang harus dibayar terlebih dahulu. Ya, maka di situ status zakatnya bukan harta warisan namun harta simpanan. Ya. Ini kutipannya dalam kitab Al-Istidhkar. Ini rujukannya jarang ya Pak ya. Rujukan tentang zakat warisan ini sangat
jarang, sangat langka. Ya, tidak di semua kitab-kitab itu ada pembahasannya. Dan saya dapatkan dalam kitab Al-Istizkar bab zakatul mirath halaman 157 jilid ketiga disebutkan Malikun annahu qala innar rajula idza halaka wa lam yuaddi zakata malihi inni ara ayyukhadha dzalika min sulusi malihi wa la yujawizu biha ats-sulus. Ya, Imam Malik berkata, jika seseorang wafat dan ia belum membayar zakat simpanan hartanya, maka pendapat saya wajib diambil sepertiga dari harta warisannya. Wa tubda 'alal wasaya wa araha bimanzilatid daini 'alaihi falidzalika ra'aitu an tubda 'alal wasaya. Pembayarannya didahulukan daripada wasiat karena hal itu adalah hutang sehingga harus didahulukan dari wasiat. Qala wa dzalika idza awsa bihal mayyit. Qala fa in lam yusi bidzalika al mayyit fa fa'ala dzalika ahluhu fa dzalika hasanun wa in lam yaf'al dzalika ahluhu lam yalzamhum dzalika. Hal itu dilakukan jika si mayit memberikan pesan untuk membayar zakat hartanya, maka dibayar zakat hartanya. Bagaimana kalau tidak ada pesan dari si mayit untuk membayar zakat hartanya, zakat harta simpanannya? Jika tidak ada pesan dari si mayit untuk membayarkan zakat harta simpanannya, namun ahli warisnya membayarkan zakat harta simpanannya, maka itu sangat bagus sekali. Fadzalika hasanun. Ya, jika ahli waris pun tidak membayarkannya, maka tidak ada kewajiban di pundak ahli waris untuk membayarkannya. Ya, tapi yang jelas hutangnya ada. Mau dibayar atau tidak terserah. Yang jelas status hutang zakat harta simpanan tetap ada. Dipesankan bagus, enggak dipesankan tapi dilaksanakan oleh ahli waris bagus. Tidak dipesankan, tidak dilakukan oleh ahli waris juga, ya bukan bagus Pak, ya tanggung sendiri, berarti belum membayar kewajiban zakat dari harta simpanannya. Ya, itu tentang zakat itu tentang harta warisan yang belum dibagi ya. Yang kedua adalah harta warisan yang sudah dibagi. Sudah dibagi pun harus dijelaskan dulu baginya dengan hukum apa. Bagi dengan hukum konvensional, bagi dengan hukum jahiliyah, bagi dengan hukum adat, bagi dengan kesepakatan keluarga, bagi dengan hukum Islam. Ya, orang bagi warisan ini banyak caranya. Ya, mau pakai hukum adat, mau pakai hukum konvensional, mau pakai hukum gak jelas, mau pakai hukum Islam, itu alternatifnya. Ya, kalau dibagi tidak menggunakan hukum waris Islam maka nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena nggak masuk kriteria. Ya, harta waris yang dibagi tidak menggunakan hukum waris Islam adalah pendapatan yang haram. Dan kalau pendapatan yang haram maka tidak diakui sebagai kepemilikan. Kalau tidak diakui sebagai kepemilikan maka tidak ada kewajiban zakat, tidak memenuhi kriteria yang pertama yaitu al-milkut tam atau kepemilikan penuh. Jadi kalau harta waris itu dibagi dengan menggunakan ilmu faraid ataupun hukum waris Islam, maka barulah pada saat itu harta waris tadi terkena kewajiban zakatnya. Ya, nah ini keterangannya itu. Jadi dia masuk kriteria yang pertama ya, al-milkut tam atau kepemilikan penuh didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian bukan sekedar di atas kertas, sudah dikuasai ya oleh masing-masing ahli waris. Ya, bukan baru di atas kertas, tapi sudah dikuasai
oleh ahli waris, barulah di situ ada kewajiban zakatnya. Argumentasi yang kedua terkait zakat dalam harta warisan ya adalah bahwa harta warisan itu merupakan pendapatan yang tidak terduga. Apakah ada seseorang di antara kita yang menduga dia akan dapat warisan? Oh, saya bakal dapat warisan nih dari bapak saya. Mati duluan. Betul Ibu ya? Jangan kira anak itu dapat warisan dari orang tuanya, belum tentu, bisa jadi dia mati duluan. Kalau dia mati duluan justru bapaknya yang dapat warisan dari anaknya. Ya, saya istri nanti dapat warisan dari suami saya. Ya, ibu mati duluan. Ya, justru suaminya yang dapat warisan dari istrinya. Nggak ada yang nyangka. Ya. Jadi ketika tidak ada dugaan, perkiraan, persangkaan, ya saya bakal dapat warisan atau tidak, nggak tahu. Ya, kan ente anak orang kaya, iya. Ya, kok bisa nggak dapat warisan? Ya bisa jadi saya mati duluan dari bapak saya. Ya, walaupun bapak saya kaya raya, kalau saya mati duluan, ya saya nggak akan pernah dapat warisan itu. Ya, jadi nggak pernah ada yang tahu. Ya, dan kematian pun tidak ada yang tahu kapan mati. Kalau sakit, ntar kalau udah sakit baru mati. Ya, banyak Pak yang saya temui suaminya sakit udah lama ya, di kasur aja setahun lebih, 2 tahun lebih. Istrinya yang sehat malah mati duluan. Ya, suaminya yang sakit udah di atas kasur aja, nggak mati-mati juga tuh. Ya, jadi nggak ada yang tahu masalah kematian itu. Yang muda belakangan, yang tua duluan, siapa bilang? Yang rajin olahraga belakangan, yang malas olahraga duluan, nggak juga. Ya, yang pakai masker belakangan, yang nggak pakai masker duluan, nggak juga. Ya, jadi itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bisa disangka dan tidak pernah bisa diduga. Ya, maka semuanya itu hal-hal yang tidak terduga. Mendapatkan warisan pun merupakan hal yang tidak terduga. Kalau istilah saya adalah mingkem merem diem dapat warisan, Pak. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha. Ya, ada nggak orang yang dapat warisan berusaha? Saya sedang berusaha untuk dapat warisan. Nggak ada ya. Jadi memang tidak diduga, tidak ada usaha, tidak ada budidaya ya sama sekali. Nah, dalam Islam ada harta yang seperti itu didapatkan oleh seseorang tanpa usaha dan tidak terduga, yang disebut dengan rikaz. Ya, cuma konotasinya ini adalah harta yang terpendam. Ya, sama juga dengan warisan itu kan terpendam dia, kita nggak pernah. Kita tahu ada, tapi kita nggak tahu di mana, kapan kita bisa mendapatkan, apakah dapat atau enggak, sama sekali nggak tahu. Diusahakan nggak bisa, begitu ya, diusahakan nggak bisa. Ya, namun suatu saat kita dapat, begitu saja. Ya, yang kita sebut dengan rezeki apa? Rezeki nomplok apa rezeki nubruk? Ya, rezeki nomplok gitu ya. Kita diam, kita mingkem, kita merem, dapat, ya, nggak ada usaha sama sekali. Maka di situ ada kesamaan antara perolehan warisan dengan perolehan rikaz ataupun harta terpendam. Dengan demikian bisa dikiaskan, dan kias adalah salah satu sumber hukum resmi dalam Islam. Illahnya apa? Illahnya tadi sama-sama tidak diduga dan sama-sama tidak ada usaha. Ya, kesamaan antara warisan dengan rikaz itu adalah sama-sama tidak terduga dan sama-sama tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Ya, maka dengan demikian legalitas atau dasar hukum daripada zakat warisan ini yang kedua adalah qiyas dengan ar-rikaz. Dasar hukum yang pertama memenuhi kriteria al-milkut tam. Dasar hukum yang kedua adalah al-qiyas, ya.
Nah, dalam kitab Al-Istizkar juga dijelaskan, ini kutipannya. Wa qala Malik as-sunnatu 'indana annahu la tajibu 'ala warithin fi malin warithahu az-zakata hatta yahula 'alaihi al-haulu. Imam Malik sudah bicara jauh tentang teknis, ya. Kalau sudah bicara tentang teknis, berarti legalitasnya ada enggak? Masa bicara teknis sementara legalitas nggak ada, omong kosong kan? Ya, orang membicarakan teknis itu kalau sudah ada legalitasnya, ya. Setuju nggak ente nikah dengan dia? Setuju, ya sudah, ayo kita bicarakan bagaimana resepsinya dan seterusnya. Setuju nggak ente nikah dengan dia? Enggak, ayo kita bicarakan resepsinya. Orang nggak setuju nikah bicara resepsi. Ya, legalitas dulu jelas, kalau sudah jelas baru bicara teknis. Kalau Imam Malik sudah bicara teknis berarti untuk masalah legalitas sudah jelas bagi beliau. Dan di sini juga kalimatnya, ya, bagi yang paham bahasa Arab bisa memahami dengan mudah, ya. La annahu la tajibu ala warithin fi malin warithahu az-zakah, la tajibu zakata fi malin warithahu hatta yahula alaihi al-haulu. Ya, tidak ada kewajiban zakatnya dari harta warisan yang didapatkan kecuali telah masuk haul. Nah, kalimat telah masuk haul ini adalah hal teknis dalam pembayaran zakat. Ya, maka pada saat itu jika seseorang sudah menerima harta warisnya, dia sudah terkena kewajiban zakat. Kapan membayarnya? Setelah haul atau pada saat mendapatkannya. Itu ada dua versi, ya. Untuk Imam Malik di sini, ya, setelah haul, ya. Untuk jumhur ulama Asy-Syafi'iyah ketika mendapatkannya. Jadi begitu dapat, begitu ngeluarin zakat. Ada juga dapat nanti tahun depan pada bulan yang sama baru dikeluarkan zakatnya, ya. Ini teknisnya seperti itu, ya. Tapi dari kalimat yang disampaikan oleh Imam Malik ini jelas sekali beliau sudah merestui dan memfatwakan tentang legalitasnya. Tidak mungkin beliau membicarakan tentang teknisnya sebelum legalitasnya jelas, ya. Jadi dasarnya dua apa tadi? Memenuhi kriteria, yaitu al-milkut tam. Yang kedua adalah qiyas terhadap ar-rikaz. Nah, kalau sudah jelas barulah kita bicara tentang teknisnya, ya. Bagaimana teknis pembayaran zakat warisan? Harta warisan yang terbagi dan dimiliki secara sah, ya, tidak terkena kewajiban zakat kecuali jika nilainya setara dengan nisab. Berapa nisabnya? Kembali kepada rikaz. Rikaz berapa nisabnya? Ya, kan dia dikias kepada rikaz. Rikaz berapa nisabnya? Ya, rikaz itu nisabnya 85 gram emas 24 karat. Ya. Kalau emas 22 karat kan harganya beda, Pak, ya. Ya, makanya di sini disebut 24 karat, bukan yang 22 karat, gitu, ya. Dan emas yang asli bukan yang istilahnya emas putih, enggak. Ya, emas, enggak ada emas putih. Emas putih itu hanya istilah saja, ya, untuk barang yang lain karena nilainya tinggi, ya. Sama dengan batu bara putih. Batu bara kok putih? Batu bara ya hitam, ya. Air terjun disebut dengan batu bara putih, ya, karena dia menjadi pembangkit energi, ya. Jadi emas yang asli 24 karat berapa gram? 85 gram, ya. Itu nisabnya. Tinggal dihitung saja berapa nilai rupiah dari 85 gram emas 24 karat. Kalau saya simulasikan sebagai contoh, per gramnya itu 600.000. Ini hanya contoh, ya. Berarti 600 dikali 85 sama dengan 51 juta.
Kalau seseorang ahli waris mendapatkan warisan nilainya 51 juta rupiah ke atas, maka ada kewajiban zakat dalam harta warisan yang diperolehnya. Kalau dia mendapatkan warisan 50.500.000 rupiah ke bawah, maka tidak ada kewajiban zakat dari harta waris yang didapatkannya. Ya, begitu. 85 gram emas setara sebagai contoh 51 juta rupiah. Kalau yang sekarang ini saat ini berapa kira-kira? Yang 24 karat. Ibu-ibu tahu? Ibu udah nggak beli emas lagi, Bu? Ya, biasanya ibu-ibu beli emas terus belanja. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu nisabnya sekian, ya sekarang berapa tarifnya? Ya, tarifnya ya sama juga. Tarif rikaz berapa? Ya, nisabnya, nisab rikaz berapa? Tarifnya, tarif rikaz berapa? Rikaz dikeluarkan setelah haul atau langsung ketika dapat? Nah itu. Yang tadi saya katakan ada pendapat yang lain dari masalah rikaz ini, ya yang kemudian kita tempelkan kepada hukum harta warisan yang didapatkan. Untuk tarif zakat rikaz adalah 1/5 atau 20%. Maka begitu juga karena kiasnya kepada rikaz, maka harta warisan yang sudah didapat dan dikuasai oleh individu ahli waris, dia wajib mengeluarkan dari zakat Dia wajib mengeluarkan zakat dari warisan yang didapatnya sebesar 20%. Bukan 2,5%, ya, tapi 20%. Bukan 5%, tapi 20%, bukan 10%, tapi 20%. Penetapan tarif zakat rikaz itu dari mana? Itu dari hadis Nabi. Ya, Nabi bersabda, "Wa fir rikazil khumus." Dalam harta rikaz ada kewajiban zakat, yaitu al-khumus. Al-khumus adalah 1/5. Kalau kita persentasekan berarti 20%. Ya, maka dengan demikian zakat yang wajib dikeluarkan dari harta warisan itu nilainya adalah 20%. Waduh, gede banget ya Pak ya. Ya, jarang-jarang kita mengeluarkan zakat 20%, 2,5% juga. Ya, merasa berat. Nah sekarang kalau kita merasa berat dengan 20%, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, ya. Merenungkan. Yang pertama adalah kita dapat warisan itu kerja keras atau tidak. Ya, kalau kita enggak pernah kerja keras, cuma mingkem diem merem saja dapat. Ya, masa 20% berat. Kecuali Bapak banting tulang peras keringat. Untuk dapat warisan banting tulang peras keringat. Ya, wah saya dapat capek-capek diminta 20%. Nah, itu mungkin bolehlah keberatan gitu ya. Ini merem mingkem diem, nah dapat warisan. Ya, dapat warisan, nggak ada keringat yang keluar, ya, nggak ada beban pikiran, nggak ada beban apa-apa, ya, dapat warisan diminta mengeluarkan 20%, terasa berat. Ya, yang kedua, kalau kita merasa berat, mari kita renungkan yang kita dapat itu jauh lebih besar. Ya, yang kita berikan sebagai zakat 20%, yang kita dapat untuk diri kita 80%. Ya, bukan yang disuruh zakati 80%, Bapak dapat 20%, enggak. Sekarang kalau dibalik gimana? Wah, lebih parah lagi kan? Ya, zakat 80%, buat Anda 20%. Lebih berat lagi. Ini enggak, yang Anda zakati cuma 20%, yang murni milik Anda itu 80%. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, itu 20%. Ya, untuk orang lain
untuk Allah Subhanahu wa taala 20%, untuk Anda sendiri 80%. Yang ketiga, ya, untuk renungan kita ya adalah bahwa 20% yang kita keluarkan sebagai zakat dengan niat yang ikhlas itu pun akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh harta bapak, Allah tidak butuh harta ibu, Allah tidak butuh harta kita. Allah pemilik segalanya. Kenapa disuruh mengeluarkan zakat? Allah hanya ingin lihat Anda taat atau tidak. Itu saja. Allah ingin lihat kita taat atau tidak atas perintahnya. Kalau kita taat, maka Allah akan mengganti apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Ini dalam semua urusan, Pak. Ya, tenaga yang kita keluarkan diganti. Pikiran yang sudah kita keluarkan diganti. Waktu yang sudah kita keluarkan diganti. Al-hasanat, al-hasanat, al-hasanat. Ya, dengan berbagai kebaikan. Harta yang sudah kita keluarkan pun diganti. Ya, bahkan ketika harta itu menguntungkan diri kita sendiri masih diganti. Yang lebih dari itu, kalau kita luka, kalau kita kecapean, itu pun diganti. Ya, dengan al-hasanat, dengan berbagai kebaikan. Jadi ada kerugian atau tidak ketika kita mengeluarkan zakat? Ya, sama sekali tidak. Inilah ajaran Islam. Ya, tidak pernah merugikan seseorang. Tidak pernah merugikan seseorang. Disuruh sholat, buat dia. Disuruh puasa, buat lo juga. Disuruh zakat, buat lo juga. Disuruh haji umrah, buat lo juga. Ya, Allah hanya ingin lihat ente taat atau tidak. Ente jadi hamba Allah atau jadi hamba setan. Itu saja yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan Allah ingin kaya, Allah ingin punya harta, bukan. Allah ciptakan jin dan manusia itu agar mereka menyembah Allah. Menyembah itu artinya mematuhi keinginan-keinginan Allah. Beribadah itu adalah menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, mengikuti yang diarahkan oleh Allah. Itu namanya beribadah. Hanya itu yang Allah minta dari kita, ya. Nah, semuanya milik Allah, dan ketika kita melakukan yang Allah minta, maka Allah akan mengganti semua yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir sebagai penutup, mari segera membagi warisan keluarga. Bapak Ibu yang keluarganya belum bagi warisan, segera membagi warisan keluarganya. Ya, bukan dibagi sebelum mati, ya, bukan. Ya, bukan itu yang dimaksud, ya. Orang tua kita sudah meninggal dunia beberapa tahun dan belum dibagi warisannya, itu yang saya maksud segera bagi warisan. Bukan saya sudah tua 80 tahun, oh kata Ustadz segera bagi warisan, kalau gitu saya kumpulkan anak saya. Bukan itu, ya, belum disebut warisan kalau kita belum meninggal dunia. Yang saya maksud adalah dari orang yang meninggal lebih dahulu dari kita dan kita adalah ahli waris dia, tapi belum dibagi, maka saya rekomendasikan untuk segera membagi warisan keluarga. Yang kedua, kalau kita sudah membagi warisan, maka mari membayar zakat dari warisan yang kita dapatkan. Yang ketiga, masyarakat kita masih belum banyak yang paham tentang ini. Mari kita sosialisasikan zakat warisan kepada masyarakat. Nanti ada diskusi, nanti ada yang nggak terima, wajar, Pak. Ya, karena ini barang baru. Barang baru masih penuh kecurigaan, kira-kira itu. Barang baru bukan berarti baru benar, ya. Barang baru artinya baru disosialisasikan. Kutipannya sudah ada tadi itu dalam kitab Al-Istizkar, ya. Kemudian yang keempat, mari kita sambut keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan membagi warisan dan dengan membayar zakat warisan tersebut.
Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.